Bos, malam ini suasananya tenang sekali ya, tapi kepala aku penuh dan tanganku kayak tidak bisa lepas dari ponsel. Kepala penuh itu tanda kamu capek dan butuh istirahat, Sari. Jadi pelan-pelan saja dan nikmati dulu gini ale kamu. Aku baru sadar tadi di jalan, hampir sepanjang hari aku geser layar, buka aplikasi, nonton video pendek, lalu entah bagaimana waktu hilang begitu saja. Itu pengalaman yang sangat umum sekarang, dan justru karena sangat umum orang saya merasa itu normal padahal mungkin sudah lewat batas yang sehat. Aku sempat baca istilah ekonomi atensi, tapi jujur aku tidak benar-benar mengerti maksudnya apa. Yang aku rasakan cuma rasa capek dan sedikit bersalah setiap kali lihat jam. Ekonomi atensi itu cara halus untuk mengatakan bahwa perhatianmu, waktu dan rasa ingin tahumu dijadikan barang berharga yang bisa dijual dan dibeli. Jadi maksudnya, setiap kali aku buka aplikasi dan scroll tanpa henti, sebenarnya ada orang-orang yang sedang menghitung berapa lama aku bertahan di layar itu. Kurang lebih seperti itu karena semakin lama kamu menatap layar, semakin banyak iklan yang bisa ditampilkan, semakin banyak data perilaku yang bisa dikumpulkan, dan itu semua punya nilai uang. Kalau dipikir begitu rasanya sedikit ngeri ya, karena aku tadinya merasa cuma iseng lihat-lihat, ternyata perhatianku itu semacam mata uang yang mereka kejar. Bisa dibilang begitu, dan yang menarik adalah otak kita sendiri memudahkan sistem itu bekerja karena otak suka hal yang baru, yang lucu, yang dramatis, yang mengejutkan, semua itu memancing atensi. Makanya timeline aku penuh video lucu, gosip selebriti, dan potongan podcast panas yang bikin emosi naik turun, seolah-olah dunia ini selalu heboh. Algoritma belajar dari setiap klikmu, setiap video yang kamu tonton sampai habis, dan lalu menyimpulkan bahwa hal-hal itulah yang harus ditawarkan lebih banyak lagi. Berarti semakin aku lelah dan pelarianku adalah scroll, semakin algoritma yakin kalau itu yang aku mau, jadi lingkarannya tidak putus-putus. Betul, dan itu yang membuat banyak orang merasa hidupnya seperti terbawa arus, bukan lagi memilih secara sadar, tapi mengikuti rekomendasi yang menerti kebiasaan mereka lebih baik dari diri mereka sendiri. Kalau begitu, di mana batas antara aku yang memakai aplikasi dan aplikasi yang memakai aku? Kadang rasanya seperti aku yang dikendarai. Itu pertanyaan yang bagus sekali, dan untuk menjawabnya kita perlu melihat sedikit ke cara aplikasi didesain dan cara otak merespon desain itu. Aku sering heran kenapa begitu mudah lupa waktu saat pakai fitur Infinite Scroll. Tahu-tahu sudah 1 jam hanya karena terus tarik layar ke atas. Infinite Scroll dibuat tanpa garis akhir yang jelas, tidak ada halaman terakhir, jadi otak tidak mendapat sinyal alami untuk berhenti, berbeda dengan membaca buku yang punya halaman terakhir. Jadi karena tidak ada titik selesai, otak menunda keputusan berhenti dan menunda terus padahal tubuh sudah lelah. Ya, dan setiap kali kamu geser, ada kemungkinan kamu akan menemukan sesuatu yang menarik. Kemungkinan itu membuat otak terus berharap dan terus mencoba lagi. Mirip seperti orang yang terus menarik tuas mesin undian, kadang tidak dapat apa-apa, kadang dapat hadiah, dan justru ketidakpastian itu yang bikin nagih. Kamu langsung menangkapnya. Tips psikologi itu disebut reward yang tidak pasti, dan itu jenis reward yang sangat kuat menarik atensi dan membentuk kebiasaan. Belum lagi fitur autoplay yang langsung memutar video berikutnya. Begitu satu selesai aku bahkan tidak sempat bertanya apakah aku mau lanjut atau tidak. Autoplay menghilangkan momen kecil untuk mengambil keputusan, dan ketika momen itu dihapus, pilihanmu diganti dengan default yang menguntungkan platform, yaitu lanjut menonton. Notifikasi juga ya bos, kadang sedang fokus mengerjakan sesuatu, tiba-tiba ada bunyi kecil, lampu kecil, dan rasanya sulit untuk tidak melirik, dan sekali melirik pegangan fokus langsung lepas. Notifikasi dirancang seperti ketukan halus di pundak yang berkata kamu mungkin ketinggalan sesuatu yang penting, dan rasa takut ketinggalan itu yang membuat kita lebih sering mengecek daripada yang sebenarnya perlu.
Jadi di balik semua itu ada logika bisnis yang jelas, tapi sebagai pengguna aku hanya merasakannya sebagai kegelisahan dan rasa ingin tahu yang tidak habis-habis. Bisnis hanya satu sisi cerita, sisi lainnya adalah otak manusia yang memang sensitif terhadap sinyal kemungkinan ada sesuatu yang penting, lucu, atau mengancam. Akhirnya aku sering bertanya pada diri sendiri, ini aku yang benar-benar ingin atau aku cuma bereaksi terhadap desain yang sengaja dibuat seperti itu. Itu titik awal yang sehat, karena ketika kamu mulai bertanya, kamu mulai mengambil jarak dan tidak lagi sepenuhnya otomatis mengikuti tarikan layar. Bos aku juga sering lihat konten tentang dopamine detox, orang-orang yang berhenti media sosial beberapa hari, tidak nonton apa-apa, tidak makan yang manis-manis, dan setelah itu merasa hidupnya segar. Dopamin sering diceritakan seolah-olah dia itu sekadar zat yang membuat kita merasa senang, padahal perannya jauh lebih luas yaitu membantu otak belajar dan memprediksi apa yang berharga. Jadi ketika aku dapat like atau pesan baru, ternyata bukan hanya rasa senang sesaat, tapi otak juga mencatat pola, dan belajar bahwa perilaku itu layak diulang. Tepat sekali, setiap kali sesuatu terasa menyenangkan atau melegakan, otak memberi tanda bahwa ini mungkin penting, dan dopamin terlibat dalam proses memberi tanda itu. Kalau begitu mengapa banyak orang bicara seakan-akan dopamin itu musuh yang harus dikurangi dengan cara keras, seperti puasa total dari semua hal menyenangkan? Karena rasanya sederhana dan menarik untuk percaya bahwa ada satu zat di otak yang bisa dijadikan kambing hitam, padahal hidup nyata jauh lebih rumit. Berarti kalau seseorang berhenti media sosial selama seminggu, bukan dopaminnya yang benar-benar direset, tapi kebiasaan dan lingkungan sekitarnya yang sedikit berubah. Benar, yang berubah adalah pola, cara dia mengisi waktu, cara dia merespon kebosanan, dan cara dia memberi ruang untuk diri sendiri, bukan tombol rahasia di otak yang ditekan ulang. Aku suka cara bos menjelaskannya, karena rasanya lebih manusiawi, dan tidak mengutuk otak sendiri, malah mengajak berteman dengan otak. Otakmu selama ini hanya mencoba membantumu bertahan mencari hal yang mungkin penting atau menyenangkan, hanya saja lingkungan digital sekarang bermain di batas kelemahan sistem itu. Aku jadi berpikir, mungkin tujuan aku bukan memusuhi dopamin atau memaksa diri menjauh dari semua hal yang seru, tapi belajar memilih kapan dan bagaimana aku memberi makan perhatianku. Itu arah yang jauh lebih sehat, karena perhatianmu seperti cahaya senter. Jika kamu mengarahkannya dengan sadar, kamu bisa melihat jalan, tapi jika kamu biarkan orang lain yang memegang senter, kamu hanya ikut kemana mereka menunjuk. Selama ini aku merasa lelah karena setiap kali buka ponsel, ada sesuatu yang memanggil, dan kalau aku tidak merespon, aku takut ketinggalan sesuatu yang besar. Rasa takut ketinggalan itu sangat manusiawi, tetapi seringkali yang kita takutkan sebenarnya bukan peristiwa besar, melainkan rasa tidak nyaman karena tidak langsung tahu apa yang terjadi. Kadang setelah satu malam panjang nonton dan scroll, besoknya aku merasa kosong, seolah-olah kepalaku penuh gambar dan suara, tapi hatiku tidak benar-benar mendapat sesuatu yang bermakna. Itu karena banyak konten dirancang untuk cepat memicu emosi, tetapi tidak selalu dirancang untuk memberi makna yang mendalam. Jadi efeknya seperti makan camilan tanpa pernah makan makanan utama. Berarti ekonomi atensi itu bukan hanya soal uang dan iklan, tapi juga soal sejenis diet mental yang pelan-pelan mengubah kualitas pikiranku. Ya, kalau setiap hari dominan diisi oleh potongan-potongan pendek yang selalu heboh, lama-lama standar otak terhadap hal yang menarik akan naik, sehingga hal biasa terasa membosankan dan sulit dinikmati. Tidak heran membaca buku beberapa halaman saja terasa berat karena pikiranku terbiasa dengan pergantian gambar dan cerita yang sangat cepat. Dan ketika hal yang lambat terasa menjemukan, kita kehilangan banyak ruang untuk refleksi dan padahal sangat penting untuk menemukan kearifan dalam hidup. Bos, tapi kalau begitu apakah solusinya kita harus meninggalkan semua aplikasi, padahal di sana juga ada teman, pekerjaan, informasi yang berguna, dan hiburan yang menyehatkan?
menurutku tidak realistis dan tidak perlu untuk memutus total. Yang lebih penting adalah belajar membawa kesadaran ke dalam cara kita memakai teknologi. Misalnya bagaimana? Karena kalau hanya mengandalkan niat baik, aku tahu diri, seringkali kalah oleh tombol scroll. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil yang konkret, seperti membuat batas waktu tertentu untuk aplikasi yang paling menyedot perhatian, atau mematikan notifikasi yang sebenarnya tidak penting. Aku pernah coba matikan semua notifikasi selama 1 hari, awalnya cemas, tetapi lama-lama tenang, dan ternyata tidak ada hal darurat yang benar-benar hilang. Itu pengalaman yang bagus karena tubuh dan pikiranmu belajar bahwa tidak menanggapi setiap bunyi bukan berarti kamu jahat atau lalai, hanya berarti kamu memilih kapan ingin hadir. Kadang aku juga membuat jam tertentu, misalnya setelah makan malam, aku boleh nonton sesuatu dengan sengaja, bukan cuma buka apa yang kebetulan muncul. Itu contoh mengubah hubungan dari pasif menjadi aktif. Kamu memutuskan apa yang ingin kamu konsumsi, bukan hanya menunggu umpan yang diberikan algoritma. Tetap saja ada hari-hari di mana aku kalah dan tiba-tiba kembali ke pola lama, lalu aku merasa gagal dan menyalahkan diri sendiri. Perubahan kebiasaan jarang berjalan lurus, ada naik dan turun. Yang penting adalah melihat setiap kali kambuh sebagai kesempatan belajar, bukan vonis akhir. Jadi kalau aku terpeleset semalam, aku bisa bertanya, apa yang membuatku ekstra lelah hari itu, atau apa yang membuatku butuh pelarian, dan itu pun sudah bagian dari proses penyembuhan. Ya, karena seringkali kita lebih mudah menghukum diri daripada memeluk diri sendiri, padahal memeluk diri sendiri membuat kita lebih kuat untuk mencoba lagi. Bos, tadi kita bicara tentang diri sendiri, tapi aku penasaran, apakah ekonomi atensi ini juga mempengaruhi cara orang berhubungan satu sama lain? Tentu, bayangkan 2 orang duduk bersama, tetapi masing-masing menatap layar, secara fisik bersama tetapi perhatian mereka berkelana ke dunia lain. Aku pernah jalan dengan teman, dan tanpa sadar kami berdua memotret makanan, cek pesan, dan setelah itu merasa obrolan tidak sedalam dulu, padahal kami saling sayang. Ketika perhatian terpecah, kedekatan juga terpecah karena kedekatan lahir dari keberanian untuk hadir penuh pada orang di depan kita, mendengarkan tanpa terganggu. Berarti ketika aku memilih menaruh ponsel sebentar dan menatap mata orang, aku sedang memberi hadiah yang sangat berharga, yaitu perhatianku. Dan hadiah itu tidak bisa diganti dengan ratusan like, karena rasanya berbeda ketika seseorang benar-benar mendengar kamu dibanding hanya melihat statusmu sekilas. Kalau di tingkat masyarakat, apakah atensi yang terus diseret ke konten yang heboh juga mengubah cara kita melihat dunia? Ya, karena algoritma cenderung mempromosikan konten yang memicu emosi kuat, dunia yang tampil di layar sering terasa lebih ekstrem, penuh konflik dan drama daripada kenyataan di sekitar kita. Aku sering merasa dunia ini kacau sekali setelah lama scroll, tapi ketika keluar rumah dan menyapa tetangga, ternyata kebanyakan orang biasa saja dan ingin hidup damai. Itu contoh bagus bagaimana dua dunia itu bisa berbeda, dunia layar dan dunia nyata, dan kalau kita tidak hati-hati, kita bisa lupa bahwa layar hanya menampilkan sebagian kecil yang paling mencolok. Dan kalau orang hanya melihat potongan yang mencolok itu, mereka mungkin mulai percaya bahwa semua orang yang berbeda pendapat adalah musuh, padahal kenyataannya lebih rumit dan manusiawi. Ekonomi atensi tidak dirancang untuk menciptakan percakapan yang pelan dan penuh nuansa. Ia dirancang untuk menjaga mata tetap terbuka dan jari tetap bergerak. Jadi yang menang adalah yang paling memancing reaksi. Aku jadi sadar bahwa setiap kali aku klik sesuatu yang heboh hanya karena penasaran, aku juga ikut memberi suara bahwa jenis konten itu layar diangkat lebih banyak. Setiap klikmu memang kecil, tetapi jutaan klik kecil itu membentuk peta perhatian kolektif, dan peta itu mempengaruhi jenis konten apa yang menjadi dominan. Aku tidak ingin menyalahkan diri terus-menerus, tapi aku juga tidak mau terus-menerus memberi makan sesuatu yang membuatku lelah dan curiga pada dunia.
Mungkin kuncinya bukan rasa bersalah, tetapi rasa ingin tahu yang sama yang membawamu ke sini malam ini. Rasa ingin tahu tentang bagaimana cara hidup yang lebih selaras dengan apa yang kamu hargai. Aku suka itu, bos. Jadi bukan perang melawan teknologinya, tapi petualangan mencari cara hidup yang membuatku tetap utuh di tengah arus notifikasi. Kita bisa melihat ponsel sebagai alat yang kuat dan netral, lalu bertanya dengan jujur untuk apa aku ingin memakai alat ini, dan untuk apa aku rela membayar dengan waktuku. Ketika bos bilang membayar, aku langsung teringat bahwa aku sering membayar dengan hal yang tidak kembali, yaitu perhatian dan jam tidur. Tidur yang hilang, fokus yang terpecah, percakapan yang batal, semua itu adalah harga yang kadang kita bayarkan tanpa sadar hanya karena kita lupa menghitung. Kalau begitu mungkin aku perlu secara sengaja membuat anggaran perhatian, seperti orang membuat anggaran uang, supaya tidak habis entah kemana. Itu ide yang menarik, misalnya kamu bisa memutuskan bahwa dalam satu hari hanya ada beberapa slot untuk hiburan cepat, beberapa slot untuk belajar mendalam, dan beberapa slot untuk hadir penuh bersama orang lain. Aku bisa tulis di jurnal kecil atau catatan, bukan untuk mengontrol diri secara kaku, tapi untuk melatih otak merasa nyaman dengan ritme yang lebih pelan dan terarah. Seiring waktu otakmu akan mengenali rasa tenang sebagai sesuatu yang juga berharga, bukan hanya rasa terpicu yang cepat hilang. Bos, aku penasaran apakah ada cara sederhana untuk mulai besok tanpa menunggu momen sempurna yang mungkin tidak pernah datang. Kamu bisa memilih satu eksperimen kecil saja, misalnya mematikan notifikasi dari satu aplikasi yang paling sering mengganggu, dan melihat apa yang terjadi selama satu hari. Atau mungkin aku bisa membuat aturan untuk diriku bahwa 1 jam sebelum tidur, ponsel tidak ikut ke tempat tidur, supaya otak punya kesempatan turun pelan-pelan. Itu sangat bagus karena otak butuh jeda dari cahaya kuat dan arus informasi agar bisa masuk ke mode istirahat yang dalam, dan pada saat itu kearifan yang kamu kumpulkan di siang hari bisa diolah dengan lebih baik. Aku suka kata kearifan, terasa lembut dan dalam, berbeda dengan sekadar informasi yang cepat lewat lalu hilang. Kearifan tumbuh dari informasi yang pelan-pelan dicerna, dihubungkan dengan pengalaman dan nilai, dan diberi waktu untuk mengendap. Berarti kalau aku ingin hidup yang lebih bijaksana, aku perlu memberi ruang untuk pelan dan sunyi, bukan hanya mengejar yang cepat dan bising. Benar, dan menariknya, ketika kamu berani sedikit bosan, kamu memberi kesempatan pada imajinasi dan intuisi untuk berbicara, mereka itu seringkali suara di tengah kebisingan. Sekarang aku melihat Ginger Ale di depanku dengan cara lain, seperti undangan untuk berhenti sebentar dan merasakan dunia, dengan panca indera, bukan hanya lewat layar. Minuman sederhana pun bisa jadi meditasi kecil kalau kamu benar-benar hadir saat menyesap dan merasakan, bukan sambil pikiran berlari ke notifikasi berikutnya. Bos, setelah semua yang kita bicarakan, aku merasa sedikit takut tapi juga bersemangat, takut karena menyadari betapa mudahnya aku terseret arus, bersemangat karena ternyata ada jalan untuk pelan-pelan merebut kembali kendali. Rasa campur aduk itu sangat wajar, dan fakta bahwa kamu menyadarinya adalah langkah besar karena banyak orang belum sempat berhenti cukup lama untuk bertanya seperti yang kamu lakukan malam ini. Aku jadi ingin mengajak teman-teman juga, bukan dengan cara menghakimi, tapi dengan bertanya bersama, kamu mau atensimu dipakai untuk apa di hidup ini? Pertanyaan itu bisa jadi kompas. Setiap kali kamu akan membuka aplikasi atau menonton sesuatu, kamu bisa pelan-pelan bertanya, apakah ini mendekatkanku pada hidup yang aku inginkan atau menjauhkanku? Aku tahu aku tidak akan langsung sempurna, tetapi mungkin jika setiap hari aku ingat sedikit, pelan-pelan jalurnya bergeser. Tidak ada orang yang malam ini mendengarkan lalu besok langsung menjadi makhluk baru, tetapi ada banyak orang yang malam ini memutuskan satu langkah kecil, dan dari situlah bab baru mulai. Terima kasih bos, aku datang dengan kepala penuh rasa bersalah dan bingung, dan pulang dengan rasa penasaran yang lebih sehat dan sedikit lebih lembut kepada diri sendiri.
Aku senang kamu merasa begitu, Sari, dan ingat bahwa tempat ini selalu terbuka kalau kamu ingin datang lagi dengan pertanyaan baru. Pasti aku akan datang lagi karena sepertinya selama teknologi berkembang, pertanyaanku juga tidak akan habis. Itu kabar baik karena selama pertanyaanmu hidup, kearifan juga punya tempat tumbuh. Sekarang habiskan dulu ginyar alemmu dan pulanglah dengan hati yang lebih ringan malam ini. Baik bos, terima kasih untuk obrolan yang menenangkan malam ini, aku benar-benar menghargainya. Sama-sama, jaga dirimu baik-baik di luar sana, dan jaga juga perhatianmu seperti kamu menjaga sesuatu yang berharga. Aku akan coba, sampai jumpa bos. Sampai jumpa Sari, selamat malam. Aduh sudah malam juga ya, sepertinya aku harus pulang sekarang, sebentar aku cek tas dulu. Bos, aku barusan sadar dompetku tertinggal di rumah dan aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Jadi begini, aku mau minta bantuan kamu yang duduk di sini dari tadi, bolehkah kamu mentraktir aku 1 gelas ginyar alem malam ini? Sebenarnya aku tahu sejak tadi kamu mendengarkan obrolan kami di samping, dan kalau sedikit saja ada bagian yang berguna, aku mohon dengan sangat, mau ya membantu aku kali ini. Terima kasih banyak, aku anggap kamu mengangguk sekarang. Untuk mentraktir aku ginyar ale kamu bisa pakai kode QR di kanan bawah video atau tautan di bagian deskripsi. Sekalian kalau tidak keberatan, tolong beri tanda suka, langganan kanal ini, dan tinggalkan komentar supaya kami tahu apa yang kamu pikirkan. Di bagian deskripsi juga ada tautan ke karya-karya lain dari Sri yang berbeda sama sekali. Kalau kamu penasaran silakan jelajahi setelah ini. Terima kasih lagi sudah mau duduk sampai akhir dan menemani malam ini. Sampai ketemu di obrolan berikutnya dan selamat beristirahat.